Terima kasih atas kedatangannya semua teman-teman media. Tadi kalau dari pertanyaannya bagaimana merumuskan ceritanya ya, itu mungkin lebih sebenarnya aku dan Nugros itu lebih banyak di ngobrol tentang sekeliling kita daripada menceritakan membuat cerita itu sendiri. Karena yang menjadi DNA dari cerita ini kan soal kesepian, dan bagaimana ketika orang kesepian punya harapan, dan harapan itu menjadi sesuatu yang mungkin dikejar atau sesuatu yang mengerikan. Jadi kita mencoba untuk menelaah lagi peristiwa-peristiwa yang ada yang mungkin sebenarnya terjadi di setiap orang di Jakarta. Bagaimana kesepian itu tercipta di kota yang paling crowd seperti ini, ketika bersenggolan dengan kanan kiri orang dan kita tidak tahu kalau kita masing-masing kesepian. Dan bagaimana jika mereka juga menyimpan rasa sakit. Itu sih, jadi kita mencoba membedah itu semua. Kemudian entah kenapa ceritanya muncul secara organik. Yes. Kalau riset tentang pinjol dan juga keresahan-keresahan orangnya sejauh mana Mas? Karena banyak yang relate tadi kanan kiri saya, ya lagi kalau saya lagi pinjol gitu. Kalau lagi ditagih gitu. Sebenarnya malah ketika untuk irisan-irisan cerita yang lain, soal pinjol, soal kesehatan mental, itu malah justru karena hal itu terlalu banyak. Jadi sebenarnya ketika untuk riset kita cuma tinggal one call away dengan orang-orang tersebut. Terlalu banyak orang yang mengalami kesulitan di pinjol, kesehatan mental gitu. Jadi mungkin terlalu banyak sekali materi-materi yang kita bisa ambil, dan kita mencoba untuk memilih apa yang terbaik gitu. Jadi teman sendiri yang terkena pinjol, atau juga ada teman yang pernah menjadi ex karyawan pinjol dan sebagainya gitu. Gitu sih kurang lebih. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Waji sebagai penulis skenario. Terima kasih Mas Waji, nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Tapi kita sekarang ke jajaran cast dulu, tepuk tangan untuk jajaran cast. Ensemble cast yang sangat luar biasa di sini. Kita pertama akan langsung ke barisan di depan, ada Laura Basuki. Boleh ngobrol sedikit untuk Laura Basuki, tepuk tangan dong. Wow, ini gimana saat mendapatkan skrip ini ditawarin sama Indian Pictures untuk peran yang ini susah banget lahirnya, teman-teman juga tadi tercakagum dengan penampilannya Laura Basuki, silakan. Iya, aku sebelumnya selamat sore. Aku merasa bersyukur banget sih sebenarnya bisa dipertemukan dengan peran Dina ini melalui kepercayaan dari Mas Fajar, Mbak Santi, Indian Pictures. So, aku juga senang bisa mengerjakan skenario yang bisa dilihat cukup rumit ya tadi dari Monji. Senang juga bisa bekerja sama dengan cast dan kru yang luar biasa passionate di film ini. Mungkin memang bisa dibilang ini salah satu peran paling rumit yang pernah aku kerjakan. Tapi justru dari peran inilah mengingatkan aku kembali betapa cintanya aku terhadap seni peran. Ya, aku benar-benar mencintai proses pembuatan film ini, dan semoga teman-teman semua juga berkenan dan menikmati hasil karya kami bersama. Yes, dan untuk Laura Basuki apa sih yang dilakukan, ada treatment khusus nggak untuk masuk ke dalam karakter Dina? Banyak-banyak merenung. Sebenarnya apa yang dialami Dina ini cukup jauh ya dari aku. Aku nggak pernah mengalami apa yang Dina alami, nggak pernah merasakan apa yang Dina rasakan gitu. Jadi PR ku cukup banyak sebelumnya. Di 2 minggu reading itu aku ditemenin oleh acting coach kita, ada Mas Rukman Rosadi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah. Boleh dilanjut silakan. Iya, Mas Rukman Rosadi ini benar-benar ngebantu kami sebagai pemain gimana nyatuin ensemble-nya, nggak cuma satuan tiap aktornya aja, tapi gimana caranya kita nge-build chemistry bersama supaya film ini kan hidup nggak cuma dari satu pemain aja gitu. Jadi kita benar-benar berkolaborasi bersama-sama, dibantu juga dengan krunya yang passionate banget. Jadi aku rasa selama syuting nggak ada kendala. Yes, itu dia Laura Basuki, tepuk tangan dong untuk Laura Basuki. Kita ke Biowan. Bi, boleh diceritain gimana Bi treatment dari seorang Biowan untuk masuk ke dalam karakter Ramai, dan gimana pada saat lo pertama kali ditawarin Bi? Pemanasan. Selamat sore semua. Treatment khusus untuk menjadi Rama adalah
Saya nggak boleh menghindar di depan Laura Basuki. Karena setiap di dekat dia saya deg-degan. Tapi ada fakta menarik bahwa Laura Basuki dengan yang skill yang sangat luar biasa dan range yang sangat luar biasa. Ada satu hal yang dia nggak bisa. Apa itu? Mandi pakai gayung. Gayung lope lagi. Iya, jadi dia latihan mandi pakai gayung. sampai beli gitu. Sampai beli gayung berarti. Gimana caranya mandi pakai gayung tapi gitu? Iya. pakai gayung yang harus slow bentuknya. Yang harus slow, iya. Gayungnya harus slow bentuknya. Itu kalau itu sebenarnya nggak di shot di bak kamar mandinya tuh ada ikannya sebenarnya. Oh, iya. Tapi sekali lagi aku berterima kasih untuk kesempatannya terhadap Mas Fajar, Bu Santi dan Iden Pictures karena ini sebuah new wave sinema menurutku ya. Jadi rasanya sangat bangga bisa bergabung di sini. Treatment khususnya aku selalu hadir di lokasi syuting setiap hari walaupun aku nggak ada scene. Paling itu aja. Itu dia Biowan. Siap, thank you Biowan. Tepuk tangan buat Biowan. Kita geser ke Mas Bron Palare. Mas Bron pengen tanya juga pada saat pertama kali ditawarin dan untuk mengerjakan proses sleep call ini, apa yang dilihat? Oh, skripnya ternyata ini, perasaannya gimana saat dapat skrip ini? Silakan. Halo, selamat sore semua. Aku begitu syukur karena ketika Monji sama Nugros pitch the story itu, perasaan aku, ini storynya tentang orang-orang di Jakarta. Dan ketika membaca, ternyata audience reading experience-nya itu kita sebagai aktor kan sentiasa membutuhkan materi yang stimulit gitu. Jadi skenario-nya itu stimulating banget. Dan aku menjadi takut ya. Jadi eksekusinya gimana nih? Yang sama Laura, dan aku emang ngefans sama Laura. Dari penasaran menjadi takut. Excited tapi iya Laura. Wah gimana nih Laura? Penasaran jadi takut kan. Tapi ternyata the whole team, the whole cast begitu accommodating dan proses syutingnya begitu bukan aman, malah nyaman. Nyaman ya. Jadi thank you to the whole team and IBM Pictures. I'm very proud. Thank you. Siap, terima kasih Bron Palare. Selanjutnya kita ke Rahel V-nya. Tepuk tangan dong untuk Rahel V-nya. Gimana rasanya bermain film dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa ini, di direct langsung Mas Fajar juga. Silahkan Rahel V-nya. Yang pasti sangat menyenangkan dan aku mau berterima kasih sih ke Mas Nugros, Mas Fajar karena udah memberikan aku kesempatan di dunia perfilman dimana aku nggak punya sama sekali pengalaman dan nggak pernah belajar juga. Jadi aku benar-benar belajar dari nol di sini, dibantu sama para cast dan Mas Rosa juga. Jadi aku benar-benar senang banget sih. Berarti ini film pertama untuk Rachel V-nya ya? Iya. Gimana tuh? Boleh tepuk tangan dong untuk Rachel V. Film pertama yang sangat luar biasa. Apa tantangan terberat dalam proses pengerjaan produksi ini untuk seorang Rachel V-nya? Lebih ke pressure karena yang lainnya kan aktor sama aktris senior. Jadi aku kayak takut salah aja. Terus suruh ulang lagi kan gak enak. Tapi saat pengerjaan bersama dengan teman-teman, gimana teman-teman yang lain? Geng-geng ini nih, geng pinjol. Alhamdulillah geng pinjol bener-bener seru, lucu, dan suportif banget. Itu dia, siap Rachel V-nya, terima kasih. Selanjutnya kita ke Christo Immanuel. Boleh tepuk tangan dong buat Christo. Christo kembali memainkan peran yang luar biasa lagi. Range-nya ditarik lagi oleh Mas Fajar Nugros. Gimana men saat ada di Project Sleep Call ini? Belum. Saking suportifnya tadi yang seperti dibilang Rachel ya. Senyum. Wah. Senyum, pada senyum bagus. Sebelumnya aku mau terima kasih juga ke Mas Fajar, Mbak Santi, Pak Winston udah diberikan kepercayaan untuk meranin karakter Bayu. Aku bersyukur banget awalnya sampai sekarang jadi kayak
saya jadi curiga kenapa saya yang dipilih ya gitu. Apakah saya red flag in real life? Apakah Anda melihat red flag kan itu gitu. Tapi sebelumnya aku mau puji Kak Rachel juga ya BTW. Karena ini film pertamanya Kak Rachel dan bisa tanya Kak sama cast yang lain, dia luar biasa banget di set, kasih energi. Tektokannya enak banget, kayak hebat banget lah. Mas Benny juga, Mas Benny tenang. Bagus juga Pak. Oh, ada Mas Benny, saya kira Mas Benny kan, bagus juga. Mas Benny Riders kan? Iya, Riders kalau ada Basuki betul. Makanya ada terus. Ada terus. Ya tapi aku senang banget karena aku dipercayakan sebuah peran yang cukup jauh sama peranku yang sebelumnya dan ini membuat aku sebagai aktor jadi pengen belajar lagi dan dibantu juga sama Mas Rosa, dibantu dengan teman-teman yang lain bikin peran ini jadi seru dan senangnya seperti kata Pak Bron tadi di set itu bukan aman tapi nyaman. Itu dia. Kristo Bandung, terima kasih Kristo. Kita ke Erika. Erika boleh dong ceritain juga ke teman-teman menjadi alpha female di situ ya. Waduh, sebenarnya aku jadi apa ya di film ini ya? Yang lain enak gitu, aku dengar ceritanya, ketemu masing-masing di lokasi syuting, saling support gitu. Aku ketemunya cuma sama Bio doang gitu ya. Tapi happy. Kalau ngecewain. Enggak kok Bio, enak kok, mau diulang. Iya. Dengan minta uangnya, Maksudnya ulang ngobrol-ngobrolnya gitu iya, ya. Bener. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti pas nonton film ini, pas adegan aku jangan berkedip karena emang cuma di situ doang ya. Cuman berapa detik doang. Takutnya kalian ngedip ntar udah hilang akunya. Cuman senang banget waktu ditawarin film ini sama Mas Nugros, agak deg-degan juga ya karena memang ini film kedua dari Mas Nugros juga yang aku peranin dan selalu dikasihnya karakter yang emang di luar zona nyaman. Pasti dikasihnya, bukan Erika banget lah begitu ya. Nah kebetulan ini agak Erika ya. Iya. Yang ini agak Erika. Makasih Mas Nugros ya. Makasih. Mengakomodir kebutuhan Tapi aku nggak bisa ngomong panjang karena memang belum nonton. Dan biar nggak spoiler juga Jadi teman-teman. nanti paling kita nonton bareng. Terima kasih. Siap, terima kasih Erika. Oke, kita lanjut dari geser di pojok sebelah kanan dulu ya. Yes, kita ke Aldo Gudel. Tepuk tangan buat Aldo Gudel. Kita lihat pertama dipercaya oleh, ini kayaknya akan menjadi penerus dan menyelamatkan teman-teman yang ternyata takut juga. Silakan, boleh ceritain gimana proses nge-build chemistry bareng teman-teman pinjol yang lain nih, Mas Aldo, silakan. Selamat sore semuanya teman-teman, terima kasih sudah datang pada sore hari ini dan nonton, hopefully senang sama movie-nya ya. Menceritakan dikit teman-teman yang di sini luar biasa banget. Terima kasih kepercayaannya buat Winston, Santi sama Mas Fajar juga untuk mempercayakan kita semua yang di sini untuk bermain di film Silkol. Kalau dari akunya sendiri sih sangat dibantu sama Mas Rosa dan sangat dibantu oleh teman-teman cast ini. Tapi kalau karakterku sendiri di sini sebenarnya mewakili orang-orang yang kesepian tapi nggak terlalu bisa bikin teman ya, jadi sok asik aja. Jadi tolong teman-teman kalau punya teman yang kelihatannya so asik dirangkul. Siapa tahu memang kesepian di belakangnya ya. Karena tiap karakter dari karyawan pinjol ini punya layer-layer masing-masing cerita kesepiannya sendiri-sendiri ternyata ya. Siap, terima kasih Mas Aldo. Kita ke Dimas Danang. Gimana rasanya dia jadi MC film paling laris? Jangan saya kembali lagi. Oh iya, sorry. Saya berterima kasih kepada IDN yang selalu holding saya. Kayak cinta banget sama IDN. Danang gimana Nang kalau lo? Sorry nih kali ini dipisahkan sama Benny nih ya. Iya. Tapi gimana build karakternya di sini Nang? Iya, selamat sore teman-teman media. Semoga happy sama filmnya. Boleh tepuk tangan untuk yang udah nonton? Tepuk tangan yang paling keras untuk yang tidak spoiler. Calon spoiler semua. Iya, Rudy adalah orang yang sudah siap mati besok. Jadi seperti kata Aldo, kalau ada teman kalian yang sudah siap mati besok, tolong dirangkul. Kalau bisa hidupnya diperpanjang, mana tahu dia ada manfaatnya. Yes. Buktinya di akhir film ada kan manfaatnya Rudy? Ada kan? Ya. Ada. Jadi diperpanjanglah masa hidupnya, ditemenin karena emang kesepian itu bisa jadi menggiring orang ke kegelapan yang bahkan kita nggak tahu segelap apa. Itu dia, Danang kuatnya luar biasa. Nyiapin dari kapan Nang itu? Nyiapin dari kapan? Baru naik. Habis ngomong kita naik. Iya, terima kasih. Oke, Danang, tepuk tangan untuk Dimas Danang, thank you. Kita ke Della Dartian, yes. Ini karakternya menarik juga karena ternyata kita ngerasa kita hadir terus buat teman kita, tapi kok rasanya kita nggak hadir. Nah, ini karakternya menarik, silakan boleh.
Ternyata. Halo teman-teman semuanya. Pasti punya teman kayak Bella kan ya, yang ada kalau ada maunya doang, begitu dicariin, nah gitu. Itu salah satu kenapa aku ambil film ini. Karena biasanya tawaran yang datang padaku biasanya kalau nggak protagonis, drama gitu kan. Dan tiba-tiba IGN memberikan kesempatan untuk karakter Bella yang unik ini. Jadi kenapa tidak? Yes, itu dia. Tapi seru ya ngobrol atau barengan syuting sama teman-teman geng pinjol ini, gimana kesannya, boleh dong? Seru banget. Kita bisa nge-build dunia sendiri. Kita ketika udah di satu kan udah jadi semua ya. Kan Mas Fajar kadang suka memberikan ya scene yang nani tiba-tiba ada tiba-tiba nggak ada gitu ya di naskah gitu kan. Ya udah, kita udah kayak main ketoprak aja itu di set. Tapi justru itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Yes, itu dia Dela, dan tepuk tangan untuk Dela dong. Terima kasih. Kita ke Mbak Jerry, Mbak Jerry ngobrol sedikit tentang karakternya, jadi terjawab juga akhirnya, tapi jangan spoiler ya teman-teman media. Ini gimana, boleh ceritain dong saat diberikan kesempatan menjadi satu karakter yang ya ini berpengaruh juga di film ini, silakan Mbak Jerry. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sekali untuk Mas Fajar, Mbak Santi, dan IDN Pictures untuk menawarkan saya karakter ini. Pertama, ditawari karakter ini ada pertanyaan dari manajer saya, dari Mas Fajar, jadi mau nggak dibuat jelek? Itu pertanyaannya. Terus saya bilang nggak apa-apa sih, sejelek apa sih, dibuat lumpuh juga nggak apa-apa, bonyok juga nggak apa-apa. Nggak ada bener tiga-tiga. Iya, karena menurut iya kan? Karena menurut saya semakin jelek tuh semakin bagus gitu. Jadi ke teman-teman yang sudah melihat ya karakternya si ibu ya begitulah apa yang dirasakan sampai sekarang, saya juga masih merasakan itu. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Itu aja sih. Baik Mbak Jenny, terima kasih teman buat Mbak Jenny. Selanjutnya juga kita ke Niken Anjani yang ternyata di belakang kosong bacanya. Kosongnya apa dulu, Bio? Kosongnya apa dulu? Kosong hatinya kan belum tahu, Bio. Boleh dong ceritakan kalau Niken Anjani sendiri gimana dikasih kesempatan peran di sini? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Tadi pertanyaannya apa? Sampai lupa. Gimana perasaannya dapat karakter yang sebegitunya nih di sini di film ini? Sebetulnya deg-degannya sesuai dengan karakter kan, jadi Yeah. agak-agak kurang gimana gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh Suster Maya tidak seperti itu. Oke. Tapi ternyata semuanya berubah di set ya Mas Nugros ya. Jadi terima kasih banyak Mas Nugros atas kepercayaannya bisa membuat aku memerankan karakter itu gitu. Cuman yang pasti sih deg-degan banget karena semua berubah di set. Jadi Suster Maya yang sebelumnya tidak segitunya, susah ngomongnya. Kalau aku ngomong di spoiler deh. Ya kan, dia pokoknya menegangkan tapi menyenangkan walaupun karakterku seperti itu dan tidak terlalu banyak, tapi aku syutingnya nyaman sekali. Jadi terima kasih Mas Nugros, Mbak Santi dan IDN Pictures. Tetap bisa menegangkan dan menyenangkan, itu dia. Kita ke nada dulu, nada. Disilakan. Nada dulu, nada. Di skrip, aku ikutin skrip nada. Nada dulu. Di skrip nada, iya. Aku ikutin skrip aja ya Mas, maaf ya Mas Fendi. Nada ceritain dong, nada. Kalau dengan build chemistry bareng geng Pinjol tadi, kalau dari nada sendiri gimana?